Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak religi, selamat datang dalam program Ngota. Ngota dalam bahasa Bengkulu biasanya artinya adalah ngobrol kosong yang gak ada isinya. Namun dalam program kita, Ngota merupakan ngobrol teraktual. Kita akan ngebahas berbagai hal menarik seputar layanan dan program di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sanak religi dimanapun Anda berada, senang sekali saya Fardiana dapat membersamai Anda kembali dalam informasi seputar haji. Dan dapat kami informasikan bahwa sesaat tadi telah dilaksanakan rapat finalisasi dari pemberangkatan jamaah haji 2025. Dan bersama kita saat ini sudah hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang di samping saya Bapak Dr. Haji Muhammad Abdu SPDI MM, dan beliau nanti akan memberikan informasi mengenai persiapan embarkasi haji antara untuk menerima jamaah haji kedatangan jamaah haji pada tanggal 3 Mei mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sanak religi Pak ingin dengar Pak, bagaimana sih persiapan embarkasi haji antara untuk menerima kedatangan jamaah haji pada tanggal 3 Mei mendatang Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa tentunya yang saya hormati, kita tentunya selaku pemerintah sudah berkoordinasi, melaksanakan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, yaitu pemerintah provinsi. Masing-masing sudah melakukan persiapan. Dari 1 tahun ini kita sudah melakukan manasik haji, kemudian mempersiapkan sarana prasarana dalam penyambutan jemaah untuk masuk asrama, dan ini semuanya sudah dilakukan. Terakhir hari ini dari beberapa rapat, hari ini kita rapat bersama dengan seluruh pemerintah yang berkaitan atau stakeholder yang ada untuk persiapan penyambutan jemaah ini. Pada laporan masing-masing instansi menyatakan siap menerima jemaah di asrama haji, yang mana pada tanggal 3 Mei jemaah haji akan memasuki asrama haji Provinsi Bengkulu. Tentunya ini perlu persiapan yang luar biasa, dan alhamdulillah berkat kerjasama kolaborasi masing-masing instansi semuanya dapat dipersiapkan dan baik. Tentunya para jemaah, tentu kami berharap sekali untuk mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri manasik haji, apa yang disarankan, diinstruksikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota untuk diikuti, termasuk barang-barang bawaan ataupun yang dilarang untuk dibawa, segera untuk dipatuhi atau ditaati, karena ini akan menjadi proses memudahkan kita dalam pemberangkatan jemaah haji. Kepada keluar gimana? Progres terbaru embarkasi antara, mungkin ada pembangunan apa Bapak bisa ceritakan? Oh ya, kita di samping menyiapkan jemaah ini secara kemampuan pengetahuan, juga tentunya tak lepas untuk kenyamanan para jemaah, kita juga menyiapkan sarana prasarana apa yang saya katakan tadi. Asrama masing-masing kamar sudah kita persiapkan, kalau ada mulai persiapan air, tempat tidur. Nah, juga untuk tahun ini jemaah haji kita harap tidak, setelah masuk asrama, tidak mengkonsumsi makanan di luar atau dari luar. Kita sudah menyiapkan makan dan sarapan untuk jemaah yang sudah melalui proses pemeriksaan kesehatan. Jadi dijamin ada jaminan kesehatan maupun gizi dari panitia haji, dan ini hendaknya untuk dipatuhi, karena kita khawatir tahun kemarin ada yang mencret dan sebagainya, karena setelah kita telusuri kemungkinan jemaah ini mengkonsumsi makanan dari keluarga dari luar. Jadi untuk itu pada tahun ini kita sampai air minum kita persiapkan air minum dalam kemasan. Jadi tidak lagi air minum dituang ke gelas, kita pakai air minum dalam kemasan. Dalam rangka kita ingin menjaga kebersihan, jangan sampai kena kuman dan sebagainya sehingga terjadi mencret dan sebagainya.
Banyak lagi peralatan ini. Kita tentunya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur bahwa setelah beliau 1 minggu menjabat duduk di Gubernur Provinsi Bengkulu, kita berkoordinasi minta menyampaikan tentang pelaksanaan jemaah haji. Kalau tahun kemarin mobil masuk ke asrama gedung kita di atas itu masih lumpur, masih jalan tanah. Alhamdulillah Pak Gubernur langsung menanggapi dan memerintahkan Dinas PU untuk melaksanakan pembangunan jalan untuk masuk asrama haji, dan bisa kita lihat sekarang Iya Pak, seperti yang ada di belakang di kita belakang ya, Pak. layar kita jalan sudah mulus, sudah bagus, bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan ya, jemaah haji juga merasa nyaman dan tidak ada kendala kita dalam penyambutan jemaah. Dengan jalan ini tentunya pasti asrama bersih. Iya. Nah, kalau tahun kemarin masih ada yang di kakinya tanah-tanah naik ke dalam asrama atau dalam gedung, kali ini insya Allah bersih. Iya, mungkin Bapak juga bisa ceritakan Pak, jumlah jamaah haji tahun ini berapa Ya. Pak? Berapa kloter yang akan diberangkatkan menuju embarkasi haji Ya. Padang Pak? Kita tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu perlu masyarakat ketahui, jemaah kita 1 kloter berjumlah 393 berangkat dari asrama haji Bengkulu menuju Padang menggunakan Lion. Dari Padang ke Tanah Suci itu menggunakan Garuda. Nah, tahun ini semuanya menggunakan Lion, yaitu embarkasi Padang dan embarkasi Makassar itu menggunakan Lion. Nah, kita dengan jumlah jemaah yang lebih banyak, pesawatnya lebih besar. Dan tahun ini kita ada 4 kloter dengan jumlah jemaah per kloter yaitu 432 orang jemaah, dan insya Allah kita dapat melaksanakan perjalanan ini dengan nyaman dan baik, karena berdasarkan hasil survei dari kita bahwa pesawat dari Lion saat ini banyak stay, pesawatnya banyak, jadi mudah-mudahan tidak mengalami kerusakan karena pesawat-pesawatnya masih baru. Untuk jemaah kita berjumlah 1.638 jemaah, yang mana ada masyarakat menanyakan gimana tentang umur. Untuk umur jemaah tahun ini yang paling muda itu di 18 tahun. Itu dari kabupaten Dari mana, Kabupaten Mukomuko, kemudian tertua juga dari Mukomuko berumur 98 tahun. 98 tahun. Nah, masyarakat ada yang menanyakan batas usia yang ditentukan oleh pemerintah untuk berangkat haji maksimal berapa? Saudi menetapkan, ketentuan Saudi itu umur 90 tahun ke atas tidak boleh lagi masuk Saudi. Itu sudah ketetapan Saudi. Jadi seluruh jemaah di negara-negara lain tidak boleh. Tetapi alhamdulillah kita berterima kasih dengan pemerintah, tentunya Pak Menteri Agama telah berjuang berusaha untuk jemaah haji Indonesia, karena masa tunggunya cukup lama dan di usia yang lanjut seperti itu masih banyak kita jemaah kita yang menunggu. Maka Pak Menteri Agama berjuang melakukan lobby-lobby dengan pemerintah Saudi. Alhamdulillah berhasil. Artinya jemaah haji Indonesia istimewa. Ya, khusus Indonesia diperbolehkan di usia di atas 90 tahun. Maka tahun ini kita ada yang 98. Iya. Itu juga dari Muko-Muko. Mungkin terakhir Pak, Bapak bisa Pak beri pesan Pak untuk jamaah haji untuk kelancaran keberangkatan dan ibadah haji di Tanah Suci nanti Pak. Ya, kepada seluruh jemaah tentunya posisi di Tanah Suci nantinya dalam kondisi udara yang sangat panas, di atas 45 derajat, tentunya sangat panas sekali. Di Tanah Suci banyak mengkonsumsi air minum, air putih, jangan banyak minum air es, karena ini sangat berpengaruh dengan kesehatan. Saran saya di Tanah Suci banyak-banyak setiap keluar menggunakan masker. Masker itu perlu, di sana debunya luar biasa kalau musim panas ini. Dan tentunya mulai sekarang menjaga pola makan, istirahat, jangan berjalan yang jauh-jauh. Kita sudah mulai ingin berangkat, sayang sekali kita menunggu tentunya sekian puluh tahun, pas berangkat sakit. Nah, ini kan sangat disayangkan. Jadi jaga kesehatan,
dan kepada seluruh keluarga, kalau ingin pelepasan, ingin pelukan dan sebagainya, silakan saja di kabupaten kota masing-masing. Jadi artinya kalau sudah masuk ke kalau embarkasi, sudah ke embarkasi, mohon maaf ya, Pak, ya. itu sudah menjadi tanggung jawab bupati sampai ke embarkasi. Setelah sampai embarkasi akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, gubernur dan kanwil Kementerian Agama. Dan nanti berangkat ke Tanah Suci, jangan khawatir, itu akan menjadi tanggung jawab negara, tentunya tanggung jawabnya presiden. Nah, jadi jangan khawatir para keluarga takut ini bawa makanan sebagainya, pasti makan, tidak ada yang tidak makan. Makanan sudah disiapkan. Baik Bapak, terima kasih untuk informasi hajinya Pak. Sehat selalu Bapak. Mudah-mudahan lancar kita tahun ini. Iya, amin ya robbal alamin. Baik sanak religi dimanapun Anda berada. Demikian tadi informasi seputar haji yang dapat kami informasikan pada hari ini, dan sekali lagi kami informasikan bahwa tahun ini tidak diperkenankan lagi untuk jamaah membawa makanan dari luar ataupun ada kunjungan keluarga yang masuk ke dalam embarkasi haji Antara. Kami berharap semua kerjasama dapat dilaksanakan dengan baik, dan jangan lupa untuk update informasi haji terbaru, tetap follow Instagram, TikTok, dan Facebook Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.